kita masuk ke soal ini. Kita ambil dari contoh soal ya. Kalau misalkan gue ada salah, tolong ingetin karena gue juga sebenarnya lupa cara ngerjainnya. Tapi kita coba buka dulu soal OS punya gue yang gue bilang angkatan gue itu ya. Jadi mana itu 60, sorry guys. Bukan yang ini. Kita bakal ngerjain CPU scheduling yang kayak gini. Abaikan soalnya, gue ambil yang ini aja. Jadi kita punya ini PID P1 sampai P6 kan. Terus kita runtime-nya 10, ID ini 2, arrival time-nya 2, 6. Kita geser dulu. Kita atur ke P3, arrival time 3. Sebenarnya ada cara cepat, Vo. Betul. Maaf. Oke, jadi kita punya proses ini. Seperti yang gue bilang tadi, dalam CPU scheduling itu ada beberapa rumus, ada beberapa algoritma. Pertama FCFS atau FIFO yang artinya first come first serve, atau yang pertama first in first out. Ini algoritma pertama. Ya. Ini sesuai namanya. Jadi kita punya proses anggap aja kayak gini. 3 dan kita punya Gantt chart. Gantt chart itu apa kok? Gantt chart itu dia itulah Gantt chart. Gua nggak tahu jelasin gimana tapi ya intinya gitu. Ya dilihat aja. Oh, misalkan kita punya ini 0, terus ini 1. Ya gua tulis dulu. Ini agak panjang kayaknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya ini gambarnya agak sedikit effort. (16), 17, 18, 19 sampai 20 detik lah. Jadi first come first serve. Nah, gua agak sedikit. Saya kita punya beberapa kotak di sini yang merepresentasikan beberapa jobnya. J4, 5, dan J6. First come first serve sesuai namanya, dia bakal melayani proses yang masuk duluan ke dalam ininya. Sebelum gua bahas si FCFS-nya, gua harus jelasin dulu CPU scheduling itu apa nih. Oke. Jadi mungkin kalian ingat semafor ini udah nggak butuh, monitor juga nggak butuh. Mungkin kalian ingat gambar ini tadi yang gue sebutin. Yang gue jelasin tadi ada running, block, sama ready. Ini namanya 3-step. 3-step proses lah. Dan ini perlu dihafalin. Karena di UTS teori pasti muncul. Nah, kalau tadi kita ngurusin bagaimana cara kita ngubah ke block, cara ngubah dia ke ready dan ngubah dia ke running dan sebaliknya. Tapi sebenarnya di belakang layar itu dia ada kayak penjadwalan dari CPU-nya. Apa sih proses-prosesnya harus jalan duluan? Contohnya ini kayak ini ada program yang jalan sampai sepanjang ini. Tapi bisa aja ada program yang dia cuma jalannya seupil kayak gini gitu. Dan kalau misalkan kita nggak
kalau kita nggak urusin, kalau kayak gini hasilnya bisa aja kayak ada proses yang akan terlalu banyak waktu atau enggak terlalu banyak pindah-pindahnya, jadi kayak kerasa kayak gimana stuttering lah di komputernya. Nah, makanya kita harus ngurusin yang namanya scheduling atau penjadwalan. Di sini ada dua jenis interrupt atau pokoknya urusan untuk pengurusan prosesnya. Pertama ada yang namanya preemptive, yaitu tengah-tengah jalan si prosesnya ini bakal bisa di stop sama CPU-nya kalau misalkan dirasa perlu. Dan non preemptive sesuai namanya ada non, misalkan aplikasi jalan udah dia bakal jalan terus tanpa ngelihat oh ini ada proses baru jalan, mau jalan nggak, dia bakal jalanin terus sampai habis gitu. Nah ini mungkin masih ngalong, nggak apa-apa karena nanti bakal jelasin di bawah-bawahnya. Pertama FCFS. Ntar sebelum gue bahas FCFS-nya lagi, gue perlu jelasin variabel yang ada di sini. Jobs sesuai namanya jobs, nama parameternya. Nah, di sini ada arrival time sama runtime. Arrival time ini maksudnya adalah waktu di mana prosesnya itu mulai jalannya. Misalkan kayak di sini berarti nanti prosesnya jalannya pas detik kedua dia baru muncul di sini, set gitu. Dan runtime ini adalah durasi panjangnya. J2 ini panjangnya 6 detik, berarti nggak usah lah, J1 ini panjangnya 6 detik, berarti ketika ditaruh sini dia panjangnya bakal 10 detik, jadi sampai 10 detik kayak gini. Nah itu untuk runtime dan arrival time. Terus ada yang namanya turnaround time. Turnaround time ini ya proses jalannya dari arrival, misalnya nah, jarak dari jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini sampai habis si J2-nya, itu adalah turnaround time untuk si J2. Turnaround time. Runtime itu yang ini, wait time itu adalah harus menunggu berapa lama sampai bisa jalan. Ini adalah wait time untuk J2. Semuanya untuk konteks J2 ya, si job 2-nya. Ini adalah wait time. Itu yang penting ya. Turnaround time, wait time, ada arrival time dan juga runtime. Itu. Oke, saatnya kita benar-benar masuk di yang namanya FCFS. Sesuai namanya, FCFS itu dia bakal ngurusin proses yang pertama kali masuk di CPU-nya. Sekarang kayak kita let's say urusin ini semua ya. Yang pertama datang adalah si J1. Oke, J1 masuk. Masuklah 0 sampai 1 detik sini kan. Terus yang kedua J2 masuk. Yaudah, ini masuk, taruhlah di sini. Jalanin sampai 6 detik. 1 2 3 4 5 6 sampai 16 detik sini kan. Terus masuklah J3. Ini kayak kurang panjang, jadi kita duplikasiin di bawah. Datanglah J3 gitu kan. J3 jalan. Terus dia jalannya 3 detik. Berarti 1, 2, 3 sampai 19 ini 19 detik. Oke, ini gue tulis 20 aja biar jelas. Kita masukin J4 jalannya 4 detik dan seterusnya. Ini kita masukin lagi J5, jalannya 7 detik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 31. Terus terakhir adalah J6 di mana dia cuma jalan 1 detik doang. Nah, maka jadilah Ganjar untuk proses ini, list proses ini tapi pakai FCFS. Dan ini menurut gue yang paling straightforward karena ya sesuai namanya. Pertama datang dia yang keluarin duluan. Dan ya seperti itu. Untuk average waiting time-nya bisa baca PPT aja. Yang penting gue mau jelasin secara konsep gimana. Nah, terus ada yang kedua. Ada yang namanya shortest job first, SJF. Kita simpan dulu. Ini untuk FCFS.
Lalu ada yang namanya, taruh dulu di atas. Ada yang namanya shortest job first. Ini artinya apa kok? Ini artinya ya seperti biasa, seperti namanya lagi, dia bakal ngeprioritasin job yang paling pendek. Jadi, tapi diasumsikan bahwa ini langsung muncul semua kayak gini. Ini pertama, kita lihat ya, dia ada arrival time-nya. Satu, aduh ini nggak merepresentasikan lagi. Dia punya job kayak gini. Terus pertama, arrival time muncul di detik 0. Oke, detik 0 berarti muncul sini. Karena dia ini sementara yang paling cepat, maksudnya kayak si J1 ini baru muncul. Udah, berarti dia masuklah sini. Set, makan 10 detik dari waktunya. Terus ketika 2 detik, detik kedua, muncullah si J2 gitu kan. Muncul J2, masuk di antriannya. Tapi si J1 ini masih jalan gitu loh. Let's say kayak gimana ya bahasanya ya. Sebenarnya nggak terlalu itu sih. Atau gue coba ubah dulu soalnya. Ya guys, soalnya nggak terlalu itu. Oke, let's say gue punya jobs arrival time. Gue sebutnya art time aja. Ada yang namanya runtime. Sini gue punya 3 job, J1, J2, dan J3. Dan dia punya pertama ini art time-nya barengan aja. Dan runtime-nya misalkan yang satu 8 detik, yang satu 2 detik, 5 detik, satu 7 detik. Ambil kotak-kotaknya. J1, J2, dan J3. Nah, untuk J1, karena dia itu masuknya berbarengan, maka dia bakal dianggap ini kayak antrian. Dia bakal masuk dulu J1, J2, J3 gitu. Tapi sesuai namanya, karena dia shortest job first, berarti kita harus nge-sorting dulu siapa rantainya paling dikit. Dalam hal ini, si J2 kan yang paling dikit yaitu 5 kan. Berarti nanti J2 yang duluan. Berarti nanti kita lihat lagi. J1 sama J3 siapa yang paling cepat? Oh J3. Berarti J3. Lalu terakhir adalah J1. Oke, kita coba jalankan. Berarti nanti hasilnya kayak gini. J2, J3, dan J1. Anggap aja kayak inilah. Oke, selesai. Tapi, apa yang terjadi kalau misalkan, let's say, keduanya itu masuknya terakhiran. Oh, misalkan dia baru masuk 2 detik. Oke, kita coba masukin garis ini dulu. Ini anggap aja detik keberapa sekarang CPU-nya jalan ya. Kita mulai dari J1 sama J3. Karena mereka datangnya duluan kan 0 detik. Oke, berarti yang di antrian adalah J1 sama J3. Cek lagi siapa di antara dua ini yang paling cepat. Oh ternyata si J3 karena si runtime-nya cuma 7 detik. Yaudah, J1 di bawah, J3 di atas. Masuklah dia. J3 jalannya 7 detik, set gitu. Tapi pas di detik kedua, J3-nya jalan, tiba-tiba J2-nya masuk. Nah, dalam kondisi ini, J2 ini lebih cepat daripada si J1 ketika dia di detik 2 ini. Oleh karena itu J1 ini bakal diturunkan tahtanya. Dan dia bakal jalannya di bawah J1. Kayak di J2, sorry. Oleh karena itu antriannya berubah, yang awalnya habis J3 itu harusnya J1 yang kayak gini. Oke. Tapi tahtanya turunin sehingga J2 dulu yang jalan duluan. Seperti itu. J2 jalannya adalah 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini. Lalu lanjutlah J1 sampai 8 detik. Anggap aja sampai habis lah. Seperti itu. Ini untuk shortest job first. Nah, tapi si shortest job, dua-duanya ini
dua ini sama ini itu merupakan jenis algoritma yang sama kalau dalam scheduling, yaitu yang namanya non preemptive. Mana meskipun dia kayak contohnya tadi, detik kedua kan harusnya si J2 datang. Jadi dia runtime lebih dikit, tapi dia tetap kelarin J3-nya dulu. Sampai dia kelar, baru proses yang lainnya tetap jalan. Nah, itu yang disebut sebagai non preemptive. Nah, untuk si SJF ini dia itu punya saudara. Saudaranya namanya adalah SRTF atau Shortest Remaining Time First. Nah, ini artinya apa? Kita ambil contoh yang ini lagi. Kita masuk ke detik 0. Detik 0 muncullah antrian J3 sama J1 kayak tadi kan. Oke, kita urutin apa yang paling cepat. Oh, ternyata J3 yang paling cepat. Yaudah, J3 dulu, lalu J1. 3 masuk nih. Set. Masuk detik 2. Muncullah si J2. Nah, kondisinya sekarang itu udah di detik 2. J3 ini runtime-nya bukan lagi 8, tapi runtime-nya sekarang udah berubah menjadi 6. Kenapa bisa menjadi 6? Karena 8 kurang 2 sama dengan 6. Oke, selesai. Nah, kita cek 6 ini siapa yang lebih cepat? Di antara misalkan kayak J3, J1, J2 udah muncul semua. Yang lebih cepat J2 kan? Nah, oleh karena itu J3-nya bakal di stopin sama CPU-nya dan dijalaninlah si J2. Gini. Duanya kita habisin sampai dia selesai. Jadi ini 2 detik karena dia 3, 4, 5 sampai 7 detik. Nah, setelah selesai ini kita udah kelarin, lanjut lagi. Antara ini siapa yang lebih cepat? Kok ini yang gue coret? Maaf, harusnya tadi ini yang di bawahnya. Ini 5 detik. Ya anggap aja ini jalan duluan. Ya emang harusnya jalan duluan. Tuh si J2. Nah, di antara J1 sama J3 siapa yang duluan? Tuh. Oh, ternyata J3 masih ada sisa 5 detik. Udah, berarti kita kelarin J3 sampai habis. Ini lanjutin lagi sampai habis dia 1, 2, 3, 4, 5. Setelah J3-nya selesai, baru si J1-nya jalan. Itu untuk si Shortest Remaining Time First, SRTF. Ini yang disebut sebagai preemptive. Karena dia itu rela ngestopin salah satu proses yang lagi jalan. Kadang ngedahuluin proses yang rantainya notabene lebih cepat daripada yang lagi berjalan sekarang. Ini seperti SJF, cuma SJF dia nggak bakal stopin prosesnya. Dia bakal jalan terus. Tapi kalau SRTF dia bakal stopin prosesnya dan dia taruh di tengah-tengah. Itu untuk SRTF. Oke, sekarang algoritma terakhir. Sebenarnya ada banyak. Lu pada lihat di PT, apalagi Lovely Nanda. Kalau Babang Nanda bilangnya ada apa aja? Gak ditulis lagi si Bambang. Aduh, gak ditulis. Intinya banyak. Ntar, gue pernah nah di sini. Ini gue nggak tahu PPT siapa, kayak PPT Pak Arya deh. Nah, sebenarnya itu dalam CPU scheduler itu banyak, tapi yang gue jelasin dan yang biasanya masuk ujian itu cuma 4 ini doang. Mana ya? Review, bla 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 bla, algoritma. Intinya banyak. Tapi yang gue mau ajarin 3. Yang pertama, 4. Pertama FCFS, Vivo. Kedua adalah SJF. Terus ketiga SRTF. Dan keempat adalah nih, ambil ini ya. Yang namanya round robin. Round robin ini maksudnya apa kok? Nah, round robin ini itu seperti ini. Bentar. Round robin ini sama kayak SRTF, persis. Cuma bedanya dia itu ada nambah satu parameter atau satu ketentuan lagi, yaitu yang namanya quantum time.
Misalkan quantum time oke, gue atur quantum time 3. Quantum time ini apa? Artinya, misalkan nih, gue kasih contoh aja karena kalau gue jelasin agak mumet. Kita pakai tabel yang tadi. Karena arrival time-nya kayak gini. Quantum time, anggap aja arrival time-nya 3 lah. 2. Quantumnya itu udah mengintimidasi rasanya, Vo. Ya. Quantum physics. Bukan. Kalau quantum physics mah ini membunuh mahasiswa namanya. Oke, seperti biasa kita urutin siapa R-time yang lebih duluan. Oke, si J3 sama J1 kan. Dan kita lihat, oh ternyata J3 yang paling cepat R-time-nya. Oke, sama kayak tadi, kita tinggal tarik sini ya J3. Ketika J3 jalan, masuklah J2. Numpang masuk. Nah, baru itu J3 ini tetap jalan. Dia bakal jalan sampai quantum time-nya. Jadi J3 jalan 3 detik, dan ketika ada proses masuk yang baru, itu bakal dievaluasi. Oh, misalkan J3 ini belum selesai dan ternyata dia udah melebihi quantum sama dengan atau melebihi quantum time which is 3 second, maka pindahnya ke proses lain yang lebih cepat. Contohnya kayak ini, J3 udah jalan 3 detik, set gitu kan. 3 detik, udah melebihi quantum time kan. Nah, makanya dia bakal nge-skip J3-nya dulu. J3-nya ini bakal berubah jadi 4. Meskipun runtime-nya itu lebih kecil daripada si J2, tapi tetap yang diprioritasin adalah si J2. Karena kenapa? Si J3 ini udah melewatin si quantum time-nya ini. Tuh. Karena itu, si J2 lah yang jalan duluan. Masuklah di sini. J2 jalan sampai 5 detik. Ke Fatma gitu. Nah, baru itu setelah itu kita cek. Oh, ternyata kita bandingin J3-nya masih ada sisa nih 4 detik. Udah, berarti J3 yang jalan duluan daripada si J1 karena mereka ini barengan. J3 jalan 4 detik. 1 2 3 4. Itu jalanlah si J1. Lari. Intinya seperti itu. Kita coba ambil contoh lain. Oke, misalkan kayak arrival time-nya kita ubah J2 adalah 5 detik. 4 detik aja lah. Terus J3 jalan 2 detik. Kita masukin. 3 kayak biasa jalan 3 detik. Nah, gua kayaknya bagus ini dulu. Kita masukin. Oke, antrian pertama adalah J1. Sorry. J1 dia bakal jalan selama detik nih. Dan kan misalnya oke 0 1 2. Oke, masuk 2 detik. Masuklah si J3. Tapi karena si J1 ini masih belum lebih dari quantum time, dia masih jalan dulu sampai 1 detik. Nah, ketika dia udah sampai 3 detik sini, si J3 ini J1 ini bakal di stopin. Yaitu kita kurangin 3 dari runtime-nya yaitu 5 detik. Terus si J1 ini kita tahan dulu. Tahan, kasih warna. Ya. Masuklah J3. Set. J3-nya kita jalanin. J3-nya itu berapa? 7 detik. Itu ya 7 detik. Tahanlah dia. 1 2 3 sampai 6. Datanglah si J2. Harusnya di 4 ini. Datanglah J2 di sini. Tapi karena si J2 lagi. J2. Datanglah J2. Tapi karena si J3 ini masih jalan, maksudnya di detik 4 ini masih jalan 1 detik, oke, kita masih lewatin. Set. Tapi ternyata udah ngelebihin quantum time. Oh, udah 3 detik nih. Udah, J3 kita tahan lagi. Masuklah J2. J2 jalanin sampai habis. J2-nya ini berapa detik? 5 detik. Jalan 1 2 3 4 5. Masuklah sampai sini. Oke, J2 udah kelar. Bang. Sekarang kita punya J1 sama J3 yang kita pause tadi. J3 kondisinya sekarang udah bukan 7 lagi, tapi udah 4 sini. Nah, kira-kira
Yang bakal jalan duluan siapa? Antara J1 sama J3. Yang bisa jawab? Wah, Apa? Sorry agak nggak jelas suaranya. kecil banget. Dari J tadi, J2 tadi katanya. Dua ya? Yang jalan. Yang J3 yang 4 detik ya? Iya. Oke, benar. Karena dia ini lebih kecil dari, maksudnya dua-duanya lagi di pause kan. Dan ternyata pas sudah selesai di pause, semua proses sudah jalan. Ternyata pas balik, oh ternyata si J3 nih rantainya yang paling dikit, 4 detik. Karena itu J3 yang bakal didahuluin. Dan si J1-nya bakal terakhiran. Jadi kita masukin J3-nya sampai habis. 4 detik berarti jalan lah 1, 2, 3, 4. Oke ini udah 4 detik. Terus baru setelah itu kita habisin si J1-nya 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Habislah sampai sini. Selesai. Meskipun mereka semuanya achieve sama kayak ini, tapi bagaimana proses itu didahuluin itu beda-beda. Itu kayak ini ya. FCFS ya bakal masukin duluan kan. Terus kita coba modifikasi, oke, mungkin duluan kita nggak efektif lah, bisa aja kayak proses pertama ini makan banyak banget nih, sedangkan gue pengen tempat jalan duluan atau misalkan padahal ada proses yang lebih cepat gitu loh. Nah makanya dibuatlah surplus job first, dimana kita bakal urutin runtime-nya, siapa yang paling cepat dia yang duluan, seperti itu. Tapi lihat dari arrival time-nya lagi. Itu oke, mungkin SJF kurang agresif nih buat pindah-pindah proses. Maka itu kita dibikin namanya SRTF yang pakai algoritma preemptif buat ngurangin ininya. Setelah itu kayak oke, gue pengen ada biar lebih terprediksi potong-potongannya. Oke, akhirnya pakai yang namanya round robin, dimana kita namain quantum time. Dia bisa potong-potong 3 detik dan semuanya kebagi. Maaf, gue terlalu jauh dari laptop. Nah itu untuk 4 algoritma. Tuh. Nah. Ini kayak internet gue mulai kambuh lagi deh. Bukan. Tapi sekarang udah aman. Tuh. Oke. Ya. Ini 4 algoritma ini yang muncul. Sebenarnya ada satu lagi, itu yang namanya priority scheduling. Priority scheduling. Nah, sebenarnya sama kayak SRTF, kalau nggak salah ntar. Priority. Oke. Jadi, let's say kayak gini. FCFS ini karena burik dibikinlah shortest SJF kan, shortest job first, lebih efisien. Oke. SJF dirasa kurang efisien, oke, dibuatlah anaknya namanya SRTF. Mana kita potong-potong sesuai remaining time-nya berapa dari arrival time. Karena SRTF kurang efisien, potong-potongnya terlalu agresif, oke, dibuatlah round robin. Mana kita pakai quantum time untuk potong-potongnya. Nah, sebenarnya ada lagi anaknya dari round robin namanya priority scheduling. Sebenarnya sama, algoritmanya sama. Cuma bedanya dia ada satu kolom lagi di sini. Di tabelnya ya. Namanya priority. Ini meskipun nih J1 ini yang paling lambat nih, kayak ini kan 8 detik nih. 8 detik. Nah, tapi kalau misalkan dia prioritasnya dia lebih dulu, bisa kayak ini 1, 2, 3. Si J1 ini yang bakal didahului untuk selesai, karena kenapa? Prioritasnya lebih tinggi. Tapi tetap dihitung kayak quantum time dan segala macamnya. Kenapa gue nggak ngajarin yang ini? Karena masalah pertama, kita udah 2 jam ngebahas hal OS ini. Terus yang kedua,
priority schedule ini jarang muncul di ujian. Biasanya yang muncul di ujian itu apa kok? Kalau di teori itu yang muncul adalah dua ini. Buktinya kita coba cek. Ujian teori zaman gua. Di zaman gua, yang gua ngerasa tuh ngomong kayak gitu. Dalam operasi UTS teori. Nah, zaman gua itu pertama pakai SFTF sama round robin doang. Quantum time 1 detik. Ini untuk yang hitung manual. Round robin sama SFTF kan tes OS kan tulis tangan kalau yang lecture kan. Nah, kalau ngodingnya baru pakai SJF yang ini, yang sedikit lebih susah. Makanya kenapa gua ngajarin cuma 4 algoritma ini aja. Karena berdasarkan pengalaman tahun lalu dan 2 tahun lalu pas zaman gua, saya yang dipakai cuma 4 ini aja. Terus kayak misalkan nih kok, misalkan di PPT Pak Arya ada kayak deterministic evaluation, Solaris scheduling, gue nggak ngerti apa, Windows priority segala macam. Kalau menurut gue sebenarnya nggak usah. Tapi gue barusan dikirim sama teman gue anak 23 ada soal mengenai perbedaan maksudnya kayak proses scheduling untuk modern operating systems which is Linux sama Windows. Gue tetap dipelajarin ini PPT sisanya yang panjang lebar ini, tapi yang perlu lu kuasain itu cuma 4 ini: CFS, SJF, SRTF, sama round robin. Udah 4 itu aja. Bisa jamin 80% kalian aman kalau masalah CPU scheduling kalau cuma belajar 4 algoritma ini doang. Mungkin biar enak, gue kirim link PPT-nya gue si whiteboard. Nih, kalian bisa baca-baca lagi kalau misalnya nggak ngerti, kalau ada apa-apa bisa juga chat gue ke Pasya. Nah, bisa buka di situ. Intinya itu untuk CPU scheduling. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Terus kalau misalkan nih cara ngitung waiting time sama turnaround time gimana kok? Silahkan cari sendiri karena gue juga lupa sebenarnya ya. Gue cuma ingat kerja algoritmanya. Tuh. Oke, sejauh ini ada pertanyaan lagi? Karena udah malam mungkin kalau ada pertanyaan nanti langsung chat aja kali. Iya benar. Jadi untuk menyimpulkan, nah tadi kesimpulannya apa aja yang perlu dipelajaran nih dari prioritas? Kesimpulannya apa tuh bang? Intinya belajar ini proses and threads, belajar cara bikin child proses. Nah itu ya benar. Itu udah paling dasar. Kita bikin thread juga. Makasih Copilot. Terus itu nggak usah. Terus belajar apa itu orphan sama zombie proses. Tuh. Terus mutex sama semafor. Itu penting. Kalian cuma perlu penting belajar cara bikin semafor dulu. Mau itu pakai sem init ataupun sem open. Sem open. Sem init ini kalau kalian nggak mau masukin di shared memory, sem open kalau kalian mau taruh di shared memory. Karena itu sebelum belajar cara bikin semafor belajar juga shared memory lah. Belajar tipis saja. Terus setelah kalian belajar bikin semafor, belajar cara bikin mutexnya. Bisa pakai Petrek mutex ini kini terlalu fancy. SM init aja yang kayak semafor. Ini. Setelah kalian belajar cara bikin mutex, belajar yang namanya producer and consumer. Cara menyelesaikannya gimana? Nah, harusnya udah. Kalau udah kuasain ini, mutex sama for pasti bakal aman. Yang penting, gue kasih yang penting ya. Ini penting.
anjing kenal kayak gitu. Ini penting. Terus ini juga penting bikin thread karena pengaruh gitu. Juga. Terus PO scheduling belajar cuma 4 ini aja, FCFS, SCF, SRTF. Semuanya penting. Ini penting. Ini penting semua. Penting untuk dipelajari. Terus sisanya apa? Belajar algoritma lain. Contohnya untuk Windows, Linux, Solaris kayak tadi, EDF dan sebagainya. Tapi yang dikuasain 4 ini aja. Kalau misalkan nggak berubah, harusnya yang muncul cuma 4 ini aja untuk PO scheduling. Ini untuk to-do list kalian. Apa aja untuk dipelajari. Itu dari Rivo. Kalau gue beda lagi nih, Vo, prioritasnya. Mana tuh Bang? Kalau gue sih ya, kalau kalian belajar lengkap, nah ikutin yang Rivo. Kalau gue nih, kadang gue suka mepet-mepet nih belajarnya, ya udah yang sempet gitu loh. Kalau gue biasa ngeprioritasin yang child, terus yang mutek semapur, kemudian ada tambahan satu lagi itu paling yang apa namanya, di week 3 week 4 itu ada sistem call kalau nggak salah. Nah itu simple banget sih harusnya. Sistem call yang mana tuh? Oh. Sistem call ada di week 3 week 4, nanti dicek aja di modulnya. Berapa itu? Itu apa ya? Bentar. Week 3 week 4 deh. Yang paling simple ya, dibanding yang 2 tadi, semapur, mutex dan ya, sama satu lagi yang sangat esensial, Command Linux. Command Linux jangan sampai lupa. Ya, ini belajar 15 menit doang harusnya bisa. Harusnya. Bingung bisa mampir ke C502 aja. Tanya-tanya sama kita di situ. Buat yang teori, yang Rivo lah, belajar selengkap Rivo tuh kalau bisa. Yang teori. Ya, tapi ada label-label penting. Kalau kalian mepet, ya udah belajar yang gue bilang penting ini. Penting. Ini. Saya mau belajar silahkan. Kalau kayak gitu. Mungkin gitu aja rangkuman dari kita. Kalau ada yang mau ditanyain nanti langsung chat aja bisa, karena udah malam juga nih, udah jam 22, udah jam 10 sampai jam setengah 11. Ya, kalau gitu buat yang mau istirahat silakan istirahat. Terima kasih sudah mendengarkan ceramah ataupun kalian yang masih bingung-bingung nanti. Ya semoga survive lah pokoknya di mata kuliah ini kayak gitulah. Sedikit pesan dari gue, kayak gue tadi udah ulang-ulang. Kalau kalian nih kesulitan mau pengen belajar ulang nih, kok gue masih bingung proses Android cara bikinnya gimana, kok gue bingung nih mutex semapur nih, ini maksudnya apaan sih, gunanya buat apa, pakainya gimana, bisa ngechat kita di line. Ntar gue ini tulis dulu apa aja yang pelajari kok. Nah, kalian bisa ngechat kita di line, itu ada @rifomcid. Tanya kenapa rifomcid. Ini gua, terus ada apa di line lupa? HOSC. Nah, gitu. Udah. Ini untuk line, Discord. Coba dulu sama Alfa Roska. Sama Ivan lah. Sama Ivan ya, kita masukin Ivan aja lah. Kalau mau share WA gue, iya. Kalau mau email, ya. Kalau kalian mau pengen email, silahkan. Preferred user @student. Jarang buka email, jadi ya line sama Discord ya paling. Nah, tapi prioritas itu. Biar resmi, siapa tahu di antara kalian ada Pak Arya kan, kita nggak tahu. Jangan. Pak. Nah, bisa kontak kita di sini. Atau kalau misalkan kalian masih bingung dan perlu pelajari secara singkat, meskipun kita juga lagi kerja sekarang dan gak ada waktu, bisa mampir ke ruangan C502. Cyber Security. Chat dulu ya, jangan langsung masuk aja. Search and Development.
Tapi sebelum masuk, Itu offline ya, jadi ya udah pasti lebih jelas lah kalau offline. kasih bol dulu. Juga jangan ramean lah. Sebelum masuk, maksimal cuma boleh 4 orang di dalam. Orang maksudnya 4 orang kayak misalkan kayak let's say kayak tadi si siapa tadi namanya Surya, terus misalkan Chelsea, Vika sama David gitu kan. Masuk yaudah 4 orang itu aja untuk yang itu. Sisanya nanti diajarin lah sama yang itu. Udah janjian dulu sama kita. Itu sebelum masuk langsung 4 orang dan itu udah janjian dulu sama kita. Kalau nggak ada janjian gue nggak bakal terima. Intinya gitu. Hari apa sih ini UTS-OS-nya tuh? Tanggal berapa? Tahun depan. Literally pas kita sidang magang pas. Oh, masih 2 minggu lagi dong. Ya. Kan? Enggak. Udah, itu aja sih paling. Ya udah kalau gitu. Ada lagi tambahan dari kita dan nggak ada lagi pertanyaan dari kalian. Kalau gitu kita akhiri sesi kursor malam hari ini. Terima kasih semuanya yang udah mampir ke Discord Informatika dan